Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam melakukan pemecahan masalah. Saya share screen dulu ya. Lah, dalam melakukan sebuah pemecahan masalah, tentunya kita harus memiliki prosedur. Perlu dibedakan ya di sini antara prosedur dan strategi. Kalau strategi ini mungkin menurut saya bisa diambil secara random. Maksudnya poin-poin itu walaupun tidak dilakukan dengan sistematis bisa dilakukan. Namun jika kita sudah berdasar prosedur harus dilakukan secara matematis. Seperti itu. Di sini saya merujuk dari Haris. Dia berpendapat bahwa dalam melakukan pemecahan masalah hal yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Nah, karena apa? Informasi yang kita terima itu nanti akan mempengaruhi langkah yang kita tempuh untuk mengatasi suatu masalah. Jadi informasi itu tergantung kita apapun tentang informasi masalah itu, mulai dari pengertian sampai jenis macam-macam dan lain sebagainya. Apapun atau lebih-lebih kita bisa mencari 5W dan 1H dari permasalahan itu. Selanjutnya brainstorm dan merencanakan proses solusi. Jadi setelah kita mengetahui tentunya ya tentang suatu masalah, kita merencanakan solusi, melihat kondisi beserta perubahan yang dialami siswa, serta memperkirakan konsekuensi dari perubahan tersebut. Jadi kita analisis kondisi perubahan yang dialami siswa seperti apa. Apakah signifikan, apakah ini merupakan awal dari perubahan saja atau bahkan ini sudah berubah secara drastis seperti itu. Dari sini kita mungkin nanti dapat mengimplementasikan solusi tersebut apakah pas dilakukan atau tidak. Nah, di sini perlu dilihat hasil dari tiap langkah untuk memastikan bahwa langkah yang diambil menghasilkan hasil yang memuaskan. Nah, jadi setiap langkah itu kita harus mengetahui ya, mengetahui dari output dari langkah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan apa belum. Bila belum, kita harus mengulangi langkah itu sampai sesuai dengan tujuan dari step-step tersebut. Selanjutnya, nah ini sekarang menurut Malloy dan kawan-kawan tahun 2010. Di dalam melakukan pemecahan masalah itu ada beberapa prosedur yang harus ditempuh. Nah ini, jadi kita harus menentukan yang pertama apa jenis pertanyaannya. Lalu yang kedua tujuan pertanyaannya. Yang ketiga apa yang sudah diketahui. Jadi apa yang sudah diketahui oleh siswa. Lalu apa rencana saya untuk memecahkan masalah. Jadi seperti tadi ya kita merencanakan rencana apa yang akan kita terapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu yang bagaimana saya tahu bahwa saya telah memecahkan masalah tersebut. Nah, ini yang saya rasa penting ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini telah menyelesaikan masalah apa belum. Jangan-jangan kita menganggap masalah itu selesai, padahal di samping itu belum selesai. Selanjutnya, ini menurut Fenisari dan kawan-kawan tahun 2017 dia berpendapat yang pertama untuk prosedur dalam melakukan pemecahan itu kita harus analisis sosial di modal yang kita harus tahu, harus kita miliki yaitu kepekaan sosial sehingga kita bisa menganalisis itu sebagai langkah untuk memahami persoalan secara keseluruhan. Nah ini jadi analisis sosial itu adalah langkah untuk memahami persoalan secara keseluruhan, secara holistik. Dilakukan dengan cara identifikasi
dan interpretasi informasi penting yang diberikan. Saya anggap ini sudah jelas ya. Lalu yang kedua, penyusunan konstruksi penyelesaian. Jadi tetap dalam suatu penyelesaian ada konstruksi-konstruksi yang harus kita bangun. Tidak serta-merta kita langsung kalau bahasa Jawanya jujuk ya, nggak langsung ke step itu, namun kita harus menyusun step by step. Adapun konstruksi yang dimaksud dalam hal ini adalah menguraikan soal menjadi bagian soal yang lebih sederhana. Ini kalau di fisika mungkin kita tentukan apa dulu. Semisal ada soal yang berantai gitu ya, jadi kita harus menentukan misalnya gravitasi, misalnya kita harus menentukan masa benda itu ketika di ketinggian berapa, tapi dengan ketinggian berapa, masanya berapa, itu kita harus bisa membedakan itu mungkin. Lalu selanjutnya pemeriksaan solusi. Apabila dalam solusi yang ditemukan itu terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan, maka segera dilakukan pembenaran. Ini sesuai ya dengan teori sebelumnya tadi yang dikatakan oleh Malloy. Jadi kita harus tahu bahwasanya solusi kita itu sudah sesuai atau bahkan memiliki kekurangan, maka harus kita segera mengadakan perbenahan. Selanjutnya, nah ini saya ambil dari artikel salah satu mahasiswa jurnal. Untuk dapat melakukan pemecahan masalah yang efektif dapat dilakukan. Yang pertama ini kalau di fisika mungkin ya, pemberdayaan laboratorium, baik pemberdayaan mulai dari kompetensi guru, asisten lab, atau bahkan metode pembelajaran di lab, alat-alat di lab, ini harus diberdayakan secara optimal. Nah, apalagi kalau ada beberapa sekolah bahkan tidak memiliki laboratorium, ini saya kira sulit ya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada siswa fisika. Nah, itu. Lalu proses pembelajaran fisika sebaiknya tidak hanya mencakup aspek pemahaman, melainkan juga aspek keterampilan berpikir dan aspek sikap. Ini maksudnya jadi kita tidak menyakup dari pemahaman, kita tidak menentukan apakah siswa itu paham tentang materi, melainkan juga dengan aspek keterampilan berpikir. Jadi kita hadirkan soal-soal yang hot mungkin ya, yang menambah berpikir kritis dan aspek sikap. Selanjutnya, dalam pemilihan metode pendekatan pembelajaran, hendaknya guru memperhatikan perkembangan kognitif siswa. Mungkin sudah jelas ya, kita pelajari mengenai kognitif siswa. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berikan ke teman saya selanjutnya.